malam uta pelaparan gemuruh dan damoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Saat membahas geger Sebahi tahun 1812 di Keraton Yogyakarta, kita selalu menyebut-nyebut nama Pangeran Notokusumo. Ia berperan penting dalam peristiwa geger Sebahi itu. Dalam geger Sebahi tersebut, Pangeran Notokusumo berada di kubu Adipati Anom Pangeran Suroyo yang didukung oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Raffles. Mereka berhasil menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II. Usai kemenangan, Pangeran Surojo dilantik menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Kemudian, Pangeran Notokusumo diberikan status sebagai Pangeran Merdeka dan memiliki wilayah sendiri. Pangeran Notokusumo diberikan tanah seluas 4.000 cacah yang diambil dari wilayah Keraton Yogyakarta dan kemudian memperoleh gelar Paku Alam I. Wilayahnya setingkat kadipaten dan dinamakan Pakualaman. Siapa sosok Pangeran Notokusumo yang ditakuti oleh gerombolan perampok atau keju? Simak tayangan ini sampai tuntas. Pangeran Notokusumo adalah putra dari Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Notokusumo dilahirkan di daerah Kedu pada tahun 1760, seperti kakaknya Raden Mas Sundoro, yang kelak menggantikan ayahnya sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono II. Ibunya adalah Raden Ayu Srenggoro, putri dari seorang bupati di Tanah Kedu, Kiai Tumenggung Notoyudo. Sebagai informasi, pada masa perjuangan melawan VOC Belanda sebelum tahun 1755, Kedu menjadi daerah gerilya Pangeran Mangkubumi. Oleh karenanya, putra utama Pangeran Mangkubumi dilahirkan di daerah Kedu. Setelah Pangeran Mangkubumi bertahta di Yogyakarta, Notokusumo bersama ibunya dibawa ke Yogyakarta. Mereka tinggal dan dibesarkan di lingkungan Keraton Yogyakarta bersama kakaknya, Raden Mas Sundoro. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan ayah. Pada tahun 1780-an, Raden Mas Sundoro dilantik menjadi putra mahkota. Sementara Notokusumo mendapatkan gelar sebagai pangeran yang diminta untuk mendampingi kakaknya yang kelak menjadi raja di Yogyakarta. Sejak awal, perhatian Sultan Hamengkubuwono I terhadap Pangeran Notokusumo sangat besar. Mereka menjalin hubungan yang baik, bahkan melebihi putra mahkota Raden Mas Sundoro. Salah satunya adalah kepercayaan Sultan kepada Notokusumo yang ditugasi sebagai pemimpin kesatuan pengamanan keraton. Dengan tugas itu, Notokusumo mampu mengamankan Keraton Yogyakarta dan wilayah kesultanan dari ancaman gerombolan kecu atau perampok yang mengganggu keamanan Yogyakarta. Berkat tindakan Notokusumo, suasana keamanan di Kesultanan Yogyakarta berhasil ditegakkan. Hal ini menumbuhkan kepercayaan Sultan Hamengkubuwono I yang semakin besar terhadap Notokusumo. Selain mendapatkan kepercayaan dan perhatian dari ayahnya, posisi Notokusumo secara politik kekeluargaan juga diperkuat lewat perkawinannya dengan Putri Tumenggung Sosrowinoto yang menjadi ayah Raden Ayu Adipati Sepuh atau Permaisuri Sundoro yang merupakan putra mahkota. Dengan demikian, Notokusumo memiliki hubungan periparan dengan Sundoro selain juga sebagai adik kandung. Namun demikian,
Langkah ini justru mulai menimbulkan kekhawatiran pada putra mahkota terhadap keberadaan Notokusumo. Selain juga statusnya yang semakin kuat dalam perkawinan dan perhatian serta simpati dari ayahnya, Notokusumo yang dikenal memiliki sikap yang mudah bergaul dan baik menimbulkan keseganan di lingkungan para petinggi kesultanan dibandingkan putra mahkota sendiri. Selain dikenal sebagai ahli politik, Notokusumo juga memiliki jiwa seni tinggi. Ia mempelajari kesusastraan Jawa dan menjadi perintis dalam peradaban baru untuk keturunannya. Keberadaan Notokusumo dirasakan menjadi ancaman bagi putra mahkota Raden Mas Sundoro. Putra mahkota merasa bahwa perhatian dan kasih sayang ayahnya lebih banyak dicurahkan kepada Notokusumo daripada dirinya sebagai putra mahkota. Hal ini juga dia rasakan terhadap lingkungan sekitarnya yang lebih menyegani adiknya dan merasa takut atau menjaga jarak untuk bergaul dengannya. Hal itu terbukti dari suatu babat yang dikutip oleh Ponsen dalam buku Amangkubuwono II Sepuh, terbitan tahun 1905. Dalam babat tersebut dikisahkan bahwa Notokusumo bermimpi bertemu dengan almarhum Sultan Hamengkubuwono I dan mendapatkan perintah agar memegang kendali pemerintahan atas Kesultanan Yogyakarta. Ketika menyampaikan pesan ini kepada beberapa bangsawan tinggi di keraton, mereka juga mendukung bila Notokusumo tampil sebagai raja sebelum pelantikan Sundoro menjadi Sultan Hamengkubuwono II tahun 1792 sesuai dengan pesan ayahnya. Setelah pelantikan tahta Sundoro menjadi Sultan Hamengkubuwono II pada tahun 1792, Notokusumo merasakan posisinya semakin sulit karena harus menghadapi dua pilihan: membantu raja sesuai perintah almarhum ayahnya dalam memerintah Kesultanan Yogyakarta, tetapi sekaligus menghadapi sikap sultan yang tetap mencurigai dan tidak mempercayainya sepenuhnya. Akibatnya, Notokusumo sering mengeluhkan kondisi dan kesulitan tersebut kepada Residen Yogyakarta Van den Bosch. Situasi semakin rumit ketika kondisi internal di Keraton Yogyakarta secara politik semakin kompleks pada awal abad ke-19. Berbagai kepentingan yang berbeda-beda saling berjuang bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi masing-masing, namun juga untuk mendapatkan posisi yang strategis. Konspirasi politik segera terjadi yang mengakibatkan terjadinya faksionalisme, dan ini diperparah dengan melibatkan raja secara langsung yang berusaha mempertahankan hegemoninya di antara perpecahan dan pertentangan internal di antara kerabatnya. Sultan Hamengkubuwono II yang sejak muda menunjukkan sikap anti-Belanda ingin menegakkan integritas kedudukan sekaligus kerajaannya terhadap tekanan dan ambisi teritorial VOC. Ia membentuk lingkaran kekuatan politik yang terdiri atas mereka yang dipercaya untuk melindungi diri bukan hanya terhadap ancaman Belanda, namun juga terhadap orang-orang yang dicurigainya dari kalangan kerabatnya. Untuk itu, pada tahun 1803, ia mengangkat salah seorang putranya, Raden Mas Suroyo, sebagai putra mahkota yang lahir pada tahun 1770 dan telah diajukan sebagai calon putra mahkota pada 20 Agustus tahun 1792. Jadi, hanya beberapa bulan sejak kenaikan Sultan Hamengkubuwono II. Langkah ini memperuncing perpecahan di internal keraton, terutama mereka yang merasa disisihkan oleh raja. Salah satu tokoh penting yang dianggap sebagai lawan kelompok raja adalah Patih Danurjo II yang sebelumnya bernama Raden Tumenggung Mertonegoro.
Tokoh ini adalah putra Bupati Banyumas yang sekaligus cucu dari Patih Danurejo I di zaman pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Danurejo II lalu meminta perlindungan kepada Belanda. Danurejo II lebih banyak berfungsi sebagai pembela kepentingan Belanda di Keraton Yogyakarta daripada sebagai patih yang menjadi pelaksana perintah raja dalam bidang pemerintahan. Meskipun secara pribadi ia menjadi menantu Sultan Hamengkubuwono II melalui perkawinannya dengan Gusti Ratu Timur, Danurejo II tidak banyak membela raja dan mertuanya ketika terjadi benturan kepentingan dengan Belanda di Yogyakarta. Selain dengan Sultan Hamengkubuwono II dan kelompok kerabatnya, Danurejo II juga merasa memiliki musuh besar lain yang dianggap berbahaya. Ia adalah Pangeran Notokusumo yang kemudian diperkuat oleh putranya Pangeran Notodiningrat serta beberapa bangsawan lain. Tujuan Notokusumo adalah menegakkan integritas dan kewibawaan Keraton Yogyakarta terhadap ancaman dan pelemahan oleh taktik Belanda yang didukung Danurejo II. Dengan demikian, Notokusumo lebih berkepentingan menghadapi Danurejo II daripada terhadap Sultan Hamengkubuwono II, meskipun ada kecurigaan dari kakaknya ini terhadap ambisinya. Notokusumo kemudian mengumpulkan sejumlah petinggi keraton seperti Ratu Kencana Wulan, Permaisuri Sultan Hamengkubuwono II, dan Raden Ronggo Prawirodirjo, komandan pasukan keamanan keraton. Melihat aksi Notokusumo, Danurejo II mendekati putra mahkota Raden Mas Surojo dan adiknya Pangeran Adikusumo. Ia menghasut Belanda jika kelompok Notokusumo menjadi penghasut di Keraton Yogyakarta. Pada Desember tahun 1810, Daendels mengirimkan pasukan ekspedisi ke Madiun setelah tuntutan penyerahan Ronggo Prawirodirjo tidak dikabulkan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Hasil dari ekspedisi pada tanggal 17 Desember tahun 1810, Ronggo ditembak mati di desa Pasekaran, Kertosono. Kemudian Daendels menuntut kepada Sultan Hamengkubuwono II agar menyerahkan Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat sebagai terdakwa pelaku utama konspirasi keraton. Keduanya ditahan oleh Daendels. Pada 11 September tahun 1811, pemerintah Belanda Prancis menyerah kepada Inggris. Sejak itu, pemerintahan Inggris dilaksanakan di Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles. Bagi Inggris, semua tahanan politik di masa Daendels dianggap sebagai sekutu yang berharga untuk membantu pelaksanaan pemerintahannya. Salah satu dari mereka adalah Pangeran Notokusumo dan putranya Notodiningrat. Oleh karenanya, pada bulan Desember tahun 1811, dengan pendudukan Cirebon, keduanya dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pergantian pemerintahan dari Belanda ke Inggris menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di Keraton Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II kembali merebut tahta dari anaknya Surojo yang sempat memimpin kerajaan dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Langkah ini diikuti dengan pembunuhan terhadap Danurejo II yang dianggap sebagai agen Belanda di Keraton Yogyakarta. Dengan demikian, Sultan Hamengkubuwono II sebagai sosok terkuat secara politik di Keraton Yogyakarta. Pada November 1811, Mayor Robinson berkunjung ke Keraton Yogyakarta untuk memperbaharui hubungan politik. Namun, Sultan Hamengkubuwono II tidak bersedia mengakui status quo yang diminta oleh Gubernur Jenderal Raffles. Sultan Hamengkubuwono II lalu membentuk aliansi dengan Sunan Pakubuwono IV di Surakarta untuk mengusir Inggris dan merebut kembali lahan yang dirampas oleh Daendels. Mengetahui rencana tersebut,
Notokusumo mengingatkan bahwa perlawanan terhadap pemerintah Inggris akan sia-sia dan justru mengakibatkan resiko yang besar bagi Kesultanan Yogyakarta. Tetapi Sultan tetap bertahan pada pendiriannya sehingga pada tanggal 18 Juni tahun 1812, tentara Inggris menyerang Keraton Yogyakarta yang dikenal dengan Geger Sepahi. Sebagai akibat dari peristiwa itu, Raffles menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahta dan menahannya di benteng Fort Cornwallis di Pulau Penang. Sebagai penggantinya, Surojo kembali diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sementara itu, Notokusumo mendapatkan penghargaan dari Raffles. Pada 17 Maret tahun 1813, Raffles memberi Notokusumo status sebagai Pangeran Merdeka dan menduduki tahta sebagai Pangeran Pakualam I yang memulai dinasti Pakualaman. Pakualaman ini seperti halnya Mangkunegaran di Keraton Surakarta. Bedanya, lahirnya Mangkunegaran karena untuk menghentikan pemberontakan Raden Mas Said atau Pangeran Samernyowo. Sedangkan Pakualaman lahir berkat hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris Thomas Raffles terhadap Pangeran Notokusumo yang membantu Inggris mengalahkan Sultan Hamengkubuwono II. Itulah sejarah lahirnya Pakualaman dan sosok Pangeran Notokusumo atau Pakualam I. Oke teman-teman, episode mendatang saya akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik, silahkan kirim ke email misteri.verhal@gmail.com. Atau untuk yang nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan sejarah yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.